always remember the day you kissed my lips. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tinesia Artamevia Puspita, NIM 23070190088. Dan juga perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama yaitu Mbak Yunita Rahayu dengan NIM 23070190081. Yang kedua yaitu saya, Tinesia Artamevia Puspita, NIM 23070190088. Dan yang terakhir ada Mbak Anissa Amelia Vida Prastiwi dengan NIM 23071900096. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai bunga tunggal dan bunga majemuk. Paparan materi yang pertama disampaikan oleh saya sendiri. Nah, sebelum kita memasuki bunga tunggal maupun bunga majemuk, terlebih dahulu kita harus memahami apa arti bunga atau suku bunga itu. Suku bunga itu adalah pertambahan jumlah modal yang diberikan oleh bank kepada para nasabahnya dengan hitungan persentase dari jumlah uang nasabahnya dan lamanya mereka menabung. Bunga atau suku bunga tersebut tidak hanya di lingkup bank tersebut, hanya di lingkup bank saja, tetapi juga bisa diberikan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam. Selanjutnya yaitu mengenai macam-macam bunga. Macam-macam bunga itu sendiri ada dua, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Apa itu bunga tunggal? Bunga tunggal yaitu bunga yang diperoleh setiap akhir jangka waktu tertentu dan tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Kemudian cara menghitung bunga tunggal, kita dapat menggunakan rumus B sama dengan N kali I kali M. B itu merupakan simbol dari bunga tunggal itu sendiri, N merupakan banyaknya periode, I merupakan suku bunga tiap periodenya, dan M adalah modal awalnya, yaitu contoh ilustrasi kasus pada bunga tunggal. Reisa mendapatkan dana pinjaman dari Yayasan Pendidikan Indonesia Pintar Berkarya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sebesar 20 juta rupiah dengan bunga 5% per tahun selama 4 tahun. Kemudian Reisa mengembalikan uang tersebut setelah 4 tahun kemudian sebesar 24 juta dengan rincian pada tabel tersebut. Dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa setiap bunga per tahunnya selalu sama, yaitu sebesar 1 juta rupiah dengan perhitungan 5/100 kali 20 juta rupiah sama dengan 5 kali 200.000, maka akan diperoleh 1 juta rupiah. Jadi bunga tetap setiap periode inilah disebut bunga tunggal. Selanjutnya, dalam menghitung bunga tunggal ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, dari rumus bunga tunggal B sama dengan N kali I kali M, syarat utamanya adalah periodenya harus sama atau satuan waktunya sama. Yang kedua, yang diubah boleh satuan T-nya atau satuan N-nya sehingga sama. Kita misalkan, berikut beberapa kasus. Yang pertama, diketahui suku bunga atau I per tahun dan T dalam tahun. Maka rumusnya berubah menjadi B sama dengan T kali I kali M. Mengapa dalam rumus bunga tunggal N-nya berubah menjadi T? Karena dimisalkan adalah N atau jumlah periodenya dalam tahun, jadinya N berubah menjadi T. Kemudian kasus yang kedua, diketahui suku bunga atau I per tahun dan T dalam bulan. Maka kita harus merubah N atau jumlah periodenya terlebih dahulu menjadi 1/12 tahun. Kenapa menjadi 12? Karena dalam 1 tahun terdapat 12 bulan. Jadinya
jumlah periode berubah menjadi 1/12 tahun. Sehingga rumusnya juga berubah menjadi B sama dengan T/12 sama dengan T/12 dikalikan I kali M. Dengan keterangan T dalam ini adalah tahun. Kasus yang berikutnya, diketahui suku bunga atau I per tahun dan T dalam hari. Nah, kita ubah N atau jumlah periodenya terlebih dahulu. Nah, apabila ini dimisalkan, dalam 1 tahun terdapat 360 hari, maka N atau jumlah periodenya berubah menjadi 1/360 hari. Sehingga rumusnya juga berubah menjadi B sama dengan 1/360 T/360 dikalikan I dikalikan M. Kasus selanjutnya yaitu diketahui suku bunga atau I per bulan dan T dalam tahun. Maka kita juga harus mengubah N-nya terlebih dahulu, yaitu berubah menjadi N atau jumlah periode sama dengan 12 dikali T. Sehingga rumusnya juga berubah menjadi B sama dengan 12 kali T kali I kali M. Kasus berikutnya, diketahui suku bunga atau I per bulan dan T dalam bulan. Maka kita juga harus perlu mengubah N-nya atau jumlah periodenya terlebih dahulu. Kita ubah N-nya sama dengan T sehingga rumusnya juga berubah menjadi B sama dengan T kali I kali M. Dan kasus yang terakhir, diketahui suku bunga atau I per bulan dan T dalam hari. Maka N-nya atau jumlah periode juga berubah menjadi 1/30 bulan dan kita anggap jumlah hari dalam 1 bulan misalnya 30. Dalam semua bulan kita anggap jumlah hari dalam 1 bulan 30. Maka rumusnya juga berubah menjadi B sama dengan T/30 dikalikan I dikalikan M. Dari beberapa kasus tadi terlihat bahwa yang diubah adalah N atau jumlah periodenya, bukan I atau suku bunga tiap periode. Tetapi dalam penyelesaiannya juga dapat diubah N atau I-nya. Contoh soal, Ardan menabung di bank sebesar 3 juta rupiah dengan suku bunga tunggal 6% per tahun. Tentukan besarnya bunga setelah menabung sebesar 3 tahun, 3 bulan, dan 36 hari. Nah, kita di sini menganggap bahwa 1 tahun adalah 360 hari. Penyelesaiannya yaitu diketahui dalam soal M sama dengan 3 juta, N sama dengan 3, I sama dengan 6% per tahun. Nah, di sini kita mencari bunga setelah 3 tahun, bunga setelah 3 bulan, dan bunga setelah 36 hari. Yang pertama kita mencari bunga setelah 3 tahun. N diketahui sama dengan 3 tahun, dan satuan sudah sama dengan I, yaitu suku bunga per tahun. Jadinya B sama dengan N kali I kali M sama dengan 3 dikali 6% dikali 3 juta. Hasilnya 540.000. Kemudian kita mencari bunga setelah 3 bulan. N sama dengan 3 bulan. Nah, kita perlu mengubah N atau jumlah periodenya terlebih dahulu menjadi tahun. Jadinya 3/12. 12 ini berasal dari 1 tahun terdapat 12 bulan. Nah, hasilnya 3/12 sama dengan 1/4 tahun. Kemudian kita hitung B sama 36 hari, N sama dengan 36 hari. Nah, kita di sini perlu mengubahnya menjadi tahun. Tadi kan kita anggap bahwa 1 tahun 360 hari, maka N
jadinya 36 per 360, jadinya 1/10 tahun. Kemudian kita hitung, B sama dengan N kali I kali M, sama dengan 1/10 dikali 6% dikalikan 3 juta. Hasilnya yaitu 18.000. Nah, setelah kita hitung, kita memperoleh jumlah bunga setelah 3 tahun yaitu 540.000, bunga setelah 3 bulan yaitu 45.000, dan bunga setelah 36 hari yaitu 18.000. Sebelumnya telah diketahui bagaimana rumus mencari bunga tunggal, yaitu B sama dengan N kali I kali M, atau bunga tunggal sama dengan jumlah periode dikalikan suku bunga tiap periode dikalikan modal awal. Nah, sekarang juga terdapat cara menghitung bunga tunggal yang lain, yaitu rumus menghitung modal akhir bunga tunggal. Untuk menghitung modal akhir atau MN dari modal awal M setelah dibungakan selama N periode dengan suku bunga I setiap periodenya, yaitu MN sama dengan M ditambah B, dengan B sama dengan N kali I kali M, sehingga MN sama dengan M ditambah B sama dengan M ditambah N kali I kali M, sama dengan M dikali 1 ditambah N dikali I, atau M dikali 1 ditambah N kali I. Nah, berikut contoh yang berkaitan dengan modal akhir bunga tunggal. Contohnya yaitu, suatu pinjaman sebesar Rp2.500.000 dibungakan dengan bunga tunggal selama 2 tahun 3 bulan. Ternyata bunga yang diperoleh yaitu Rp450.000. Tentukan suku bunganya tiap tahun dan tiap 3 bulan. Nah, dalam soal diketahui M sama dengan 2 juta, B sama dengan 450.000, dan N sama dengan 27 bulan. Nah, kita yang pertama akan menentukan suku bunga I tiap bulan, yaitu dengan rumus B sama dengan N kali I kali M, atau bunga tunggal sama dengan jumlah periode dikalikan suku bunga tiap periode dikalikan modal awal. Nah, tadi B-nya sudah diketahui 450.000. Dan N-nya juga sudah diketahui 27 bulan. Dan M-nya juga sudah diketahui 2.500.000. Nah, kita di sini akan mencari I atau suku bunga tiap periode. Periodenya yaitu tiap bulan. Nah, I sama dengan 450.000 per 27 dikali 2.500 sama dengan 45 per 27 dikali 250 sama dengan 45 per 6.750 sama dengan 1/50. Nah, hasil ini 1/50 kita persenkan. Nah, setelah kita persenkan, hasilnya menjadi 2/3%. Selanjutnya kita mencari suku bunga tiap tahun dan tiap 3 bulan. Suku bunga tiap tahun yaitu dalam 1 tahun terdapat 12 bulan, maka 12 dikali hasil persenan kita mencari I tadi. Jadinya 12 dikali 2/3% sama dengan 24/3% sama dengan 8%. Nah, kemudian kita mencari suku bunga tiap 3 bulan, yaitu 3 dikali I, nilai I 2/3, jadinya 3 dikali 2/3% sama dengan 2%. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai bunga majemuk. Jika kita menyimpan modal berupa uang di bank selama periode bunga tertentu, misalnya 1 tahun, maka setelah 1 tahun kita akan mendapatkan bunga sebesar P% kali modal yang kita bungakan.
Jika bunga itu tidak kita ambil, tetapi ditambahkan pada modal awal untuk dibungakan lagi pada periode berikutnya, sehingga besarnya bunga pada setiap periode berikutnya berbeda jumlahnya menjadi bunga berbunga, maka dikatakan modal tersebut dibungakan atas dasar bunga majemuk. Untuk mencari bunga majemuk atau nilai akhirnya, kita menggunakan rumus S sama dengan P dalam kurung 1 plus I kurung tutup pangkat N, di mana S sama dengan nilai akhir, P pokok, CM tingkat bunga nominal tahunan dengan periode perhitungan N kali per tahun, I tingkat bunga per periode, N jumlah periode. Kita lanjut ke contoh soal. Dengan menggunakan rumus, hitunglah nilai yang akan datang dan bunga majemuk yang dapat dihasilkan dari uang 10 juta rupiah dalam 3 tahun dengan JM sama dengan 12% PA. Untuk penyelesaiannya, diketahui P sama dengan 10 juta rupiah, R atau I sama dengan 12% per 12 sama dengan 1%, N sama dengan 3 dikali 12 sama dengan 36. Dan yang ditanyakan S. Untuk solusinya, kita masukkan rumus S sama dengan P dalam kurung 1 plus R dipangkatkan N. S sama dengan 10 juta dalam kurung 1 ditambah 0,01 kurung tutup pangkat 36 sama dengan 14.607.687,84 rupiah. Manipulasi bunga majemuk. Yang pertama, menghitung N. Jika diketahui S, P, dan I, kita menggunakan rumus N sama dengan log S per P per log dalam kurung 1 plus I. Untuk menghitung tingkat bunga I, jika S, P, dan N diketahui, maka menggunakan rumus I sama dengan akar pangkat N dari S per P sama dengan 1. Untuk menghitung P, jika diketahui S, I, dan N, kita menggunakan rumus P sama dengan S per 1 plus I pangkat N sama dengan S dalam kurung 1 plus I kurung tutup dipangkatkan min N. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Bunga tunggal dan bunga majemuk sering kita jumpai pada aplikasi kehidupan sehari-hari, yaitu pada sistem simpan pinjam di koperasi, pengkreditan segala macam barang, sistem bunga dalam perbankan, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata dan kekurangan yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.